Kasus dugaan pemalsuan dokumen tentang pencatutan nama seseorang di perusahaan daerah Perusda, Baniau yang dikeluarkan oleh akta notaris yang dilaporkan oleh Nelson Yohosua Ondi resmi naik status ke penyidikan. Laporan polisi terkait dengan pemalsuan data otentik atau akta notaris, penyidik sudah melaksanakan gelar perkara tanggal 18 September lalu, statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, terang Kapolres Jayapura, AKBP Frederikus Meklarimbun di Jayapura, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Dengan naiknya ke proses penyidikan, Kapolres mengharapkan, penyidik bisa mengungkap dengan jelas, bagaimana mekanisme terkait dugaan pemalsuan data otentik tersebut. Kapolres menjelaskan, dalam konteks penyidikan, sudah ada kewenangan upaya paksa untuk memanggil orang. Tentunya, peluang untuk menggunakan upaya paksa dan proses penyidikan ini lebih leluasa untuk digunakan, mulai dari pemanggilan, penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan bisa dilakukan, jelasnya. Meski begitu, kata Kapolres, perlu persetujuan hakim atau pengadilan terkait upaya paksa di luar dari pemanggilan. Kapolres mengungkapkan ada 2 saksi yang belum memenuhi pemanggilan polisi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. 2 orang ini tinggal melengkapi yang lain saja. Karena nantinya dalam proses semua saksi juga akan diperiksa kembali terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen tersebut, ujarnya. Sebelumnya, Kapolres membenarkan adanya laporan pengaduan dugaan pemalsuan dokumen tentang pencatutan nama seseorang di perusahaan daerah Perusda, Baniau yang dikeluarkan oleh akta notaris. Di tempat terpisah, pelapor yang juga Ketua Badan Pengawas Bawas Perusahaan Daerah Perusda, Baniau periode tahun 2023 sampai tahun 2027, Nelson Yohosua Ondi menyampaikan, pihaknya sudah melapor ke kepolisian terkait pemalsuan dokumen yang mencatut namanya di Perusda Baniau. Laporan polisi itu saya buat pada tanggal 8 Juli tahun 2023 lalu. Saya waktu awal sidak di kantor Perusda Baniau, juga menemukan atau mendapati data-data yang merugikan saya secara pribadi, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani berita acara pelantikan sebagai salah satu anggota Bawas Perusda Baniau. Namun, dalam perjalanannya saat itu, Nelson mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman dan melakukan gugatan di PT UN. Amar putusannya untuk gugatan pertama dari kami ditolak seluruhnya oleh PT UN. Kemudian saya membuat gugatan kedua ditujukan ke Pemkab Jayapura untuk merevisi SK Direksi Perusda Baniau. Karena mereka membuat SK melebihi dari ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014, ucapnya. Hanya data diri saya dicatut dalam akta notaris yang dibuat pada September tahun 2019 dan sebagai penghadap di notaris adalah direksi beserta mantan anggota Bawas Perusda Baniau periode saat itu. Ketika mengetahui hal tersebut, seketika itu juga saya melakukan konfirmasi ke notaris, ada surat keterangan dari pihak notaris tentang data-data tersebut, akunya. Selain itu, Nelson juga menemukan data pribadinya berupa fotokopi KTP dan akte kelahiran dalam komputer kerja tanpa sepengetahuannya. Itu juga bukti-buktinya lengkap ada di saya. Bahkan nama saya juga dicatut dalam laporan keuangan resmi yang dilakukan oleh Direksi Perusda dalam laporan tahun 2019 sampai tahun 2020 dan tahun 2021 sampai tahun 2022, yang diserahkan ke BPKAD Kabupaten Jayapura kemudian diberikan kepada BPKRI, ungkapnya.